Kita hidup di era di mana setiap jari bisa meninggalkan jejak. Dengan satu klik, satu unggahan, satu komentar, semua itu bisa menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Media sosial bukan lagi sekedar tempat untuk berbagi, tetapi cerminan siapa kita sebagai warga digital. Menurut laporan We Are Social pada tahun 2024, pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 139 juta orang atau sekitar 49,9% dari total populasi. Nah, data ini menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari Gen Z merupakan kelompok yang sangat aktif di dunia digital atau berperan penting dalam membentuk budaya komunikasi di ruang maya. Nah, namun demikian, tingginya tingkat partisipasi digital tidak selalu diimbangi dengan kesadaran etika yang memadai. Nah, berbagai fenomena seperti penyebaran berita bohong atau hoax itu seperti ujaran kebencian dan pelanggaran privasi masih sering terjadi di sekitar kita ataupun kalangan pengguna media sosial. Nah, perilaku tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan norma kewarganegaraan serta ketentuan hukum yang berlaku. Gila, tren apaan sih ini? Pegawai pecat gara-gara tumbler tuku hilang. Emang benar-benar di sini tumbler tuku 300.000 doang sampai pegawai pecat. Enak banget sih, emang kampung nih orang. Ji, lu ngapain sih? Serius amat dah. Ini loh, Met, tetangga masa lu nggak tahu? Buka deh HP lu. Yang tumbler itu ya? Iya, buka dulu HP lu. Ih. Oh, yang ini ya? Iya, yang itu. Lu komen juga biar viral tuh si anak. Emang ngeselin sih. Iya, Jujur. parah gara-gara dia. Pegawai cat cuma gara-gara tumbler 300.000. Dasar kampung. Tasku ini ketinggalan di toilet. Makasih ya. Udah jam ya, yuk kelas. Kalian tadi ngapain sih berdua, sibuk banget? Itu loh Karin yang ramai di Twitter masalah tumbler juga sampai mecat pegawai kereta. Masa lu nggak tahu sih? Tahu, tapi komentarnya jahat banget sih. Alah, justru itu. Lu harus komen lagi cepat biar pemilik tumbler itu sadar diri. Tapi kalian gak boleh gitu guys, kalian tuh harus komentar beretika dan bertanggung jawab. Alah, asik lu. Asik. Teman-teman, dalam bermedia sosial kita harus memiliki prinsip beretika dan tanggung jawab di diri kita, terutama sebagai mahasiswa, seperti bertanggung jawab atas konten, menjaga profesionalitas, menghargai privasi dan hak cipta, menghindari cyberbullying dan body shaming, dan yang terakhir berpikir kritis terhadap informasi yang akan kita sebarkan. Jadi, dalam etika bermedia sosial bukan sekadar aturan, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan akademik. Sebagai mahasiswa program studi kimia kelas D angkatan 2025, kami memiliki peran besar dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif. Kasus seperti tumbler tuku kereta tadi menjadi pengingat agar kita lebih berhati-hati dan cerdas dalam berinteraksi di dunia maya. Namanya siapa dan kelas mana? Kenalin nama aku Rafiana, Lali Kristina, besok Batu Novi, aku dari Kimia D. Oke. Menurut aku etika bermedia sosial itu adalah terkait tentang norma dan perilaku kita saat bermedia sosial. Jadi walaupun itu bermedia sosial, itu tuh kayak pasti ada tata caranya atau aturannya yang baik yang gimana biar kita nggak nyalahgunain media sosial tersebut. Itu saja. Iya. Oke, kalau melihat
saya pernah, tapi kalau menjadi korban saya nggak pernah. Dan menurut tanggapan saya, kalau kita udah lihat itu adalah berita hoax dan yang mengirim itu teman kita ataupun orang yang kenal sama kita kenal sama dia, itu bakal menghapus rasa kepercayaan kita kepada dia gitu loh. Jadi kayak oh berarti dia nggak bisa menyaring informasi yang sebenarnya itu mudah dicari di internet yang lain gitu. Halo, dengan siapa di sini? Halo, dengan Nabila di sini. Kalau menurut saya sendiri, untuk mahasiswa itu perlu banget ada tanggung jawab dan juga etika saat bermedia sosial, karena dari situ kan mahasiswa mengunggah postingannya dan akan dilihat oleh banyak orang kan. Jadi itu perlu banget biar gak menimbulkan dampak negatif yang nantinya bakal kayak orang-orang tuh takutnya ngira postingan itu tuh hoax atau misalkan bisa menimbulkan konflik gitu. Jadi perlu banget ada tanggung jawab dan etika yang baik. Perkenalkan, nama aku Siti Nurinadia dari kelas 9. Ya, saya setiap hari selalu mempertimbangkan postingan saya karena saya sadar apapun yang saya posting itu bisa saja menyinggung orang lain atau bisa juga merusak reputasi kampus. Baik, perkenalkan nama saya Tasya, saya dari Kimia Daniel. Saya rasa sudah cukup, karena mereka sudah memasuki usia yang dewasa, artinya mereka sudah mengerti tentang aturan tak tertulis dalam bermedia sosial. Halo, dengan siapa di sini? Di sini dengan Nadia Safira. Menurut saya menjadi penyebab utamanya itu banyak mahasiswa yang sulit mengontrol emosi dan kurangnya literasi digital. Contohnya itu mahasiswa yang kurang akan literasi digital itu akan mudah terpercaya oleh berita hoax sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil. Seperti itu. Menurut saya solusi untuk mencegah hal tersebut itu mahasiswa lebih mendalam akan literasi digital ya, sehingga ketika ada informasi di suatu media sosial itu bisa lebih berhati-hati dan lebih dicek-cek terkait kebenarannya tersendiri. Halo, selamat siang. Boleh kenalan dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Alifa Rizky Rama dari kelas Kimia D. Menurut saya, kebebasan berekspresi di Twitter sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Halo, selamat siang, dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Abdurrahim. Menurut saya, aturan etika bermedia sosial itu sangat penting bagi kita, karena dengan cara kita berperilaku di sosial media itu bakalan berpengaruh sama jejak digital kita, dan kita kan pasti mau punya pekerjaan yang bagus ya nanti. Otomatis kita mau secara nggak langsung kita harus menjaga peran etika kita dalam bermedia sosial agar kita dipandang baik gitu sama orang. Terima kasih.